satu stopper untuk Fanny-nya juga ya. Yes. Tapi masih ada Ruby sih untuk menjadi opsi. Ruby opsi bagus banget. Ruby-nya Leo Murphy juga oke banget loh. Iya. Ruby-nya dia kan yang ngehentiin ya kemarin waktu lawan EVOS Legends Iya ya. betul sekali. Ya, Ruby-nya di game yang ketiga yang membuat mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Gimana tuh sekarang dengan ada Lunox seperti ini kita tahu ya, Lunox punya escape ability yang sangat baik pula. Iya. Dia punya Brilliant of Order yang memang bisa menyelamatkan dan di saat crossbow tank mungkin nanti masuk ke dalam tubuhnya itu gak bakal berimpact sama sekali. Tapi di saat dia nongol menunggu one-one-nya landing, itulah yang akan membuat kejadian juga mungkin berbeda. Pai, perlu di respect sih Pak Kito dari look. Soalnya gue selalu respect ke semua. Sedap. Oke, dan Ruby kita sudah melihat untuk Leo Murphy harusnya sebagai satu stopper, tapi Selena lagi sepertinya akan ada dua. Selena mid. Tapi sejauh ini ternyata Grok masih 0% win rate ya. Iya. Tapi aku juga suka sih sama Groknya Baloyski waktu week awal debutnya di MPL Indonesia season yang ke-10 itu. Rusuh ya. Yang dia nge-steal Lord juga. Dan agresif gaming ini sih harusnya di early dari Geek Fam sih Ya ini lebih unggul ya. Ya ini tipikal mereka berdua gitu. Ya berantem awal, siapa yang Rusuh berantem tengah, ya. awal. Tinggal hanya tinggal konsistensinya doang. Ini Limitnya mereka bisa mempertahankan itu enggak gitu. Benar, hero dari Geek Fam di sini mereka bisa duel early loh. Yap. Dari 3 hero midnya ini udah jelas mereka bakal nyatronin. Bisa banget ini mah. Masuk ke jungle dari alter ego apapun Iya. yang terjadi. Yap. Ini stunnya bakal lama banget sih. Iya. Selena, Wild Jadi Charge. mungkin untuk sebelum level 4 ya alter ego ini mereka harus hati-hati banget dan jungler mereka adalah Balmond. Oke, berarti ini harusnya Popheus-nya taruh di gold sih untuk berhadapan sama Iya, One-One. Popheus Gold, Iya, betul, Popheus Popheus Gold. Gold. Nah ini nih, sepengalaman gua ya, gua nggak tahu nih mungkin ini bukan sebuah perbandingan yang langsung sama juga ya. Cuman di hal yang gue temuin di saat di rank, gue juga pernah ketemu nih, gue menggunakan one-one, Oke, lalu di seberang itu adalah Popheus. Popheus. Di early memang kalah, tapi di area mid ke atas itu Popheus udah sulit banget loh. Iya. Udah sulit banget untuk lawan. Itu yang gue rasain, tapi kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi nantinya. Untuk audience prediction 17% untuk Kick dan juga Alter Ego adalah 83%. Untuk Alter Ego, dan buat teman-teman juga bisa ya ikutan vote-nya di TikToknya MPL ID. Dan yang pasti ini udah terlihat juga ya dari kedua supporter masing-masing tim. Dan game yang pertama akan segera dimulai. Yap, itu dia game yang pertama kita jadi MPL Arena nih ya. Semangatnya kita mau cek dulu pada suaranya. Oke, itu dia semangat dari para pendukung kedua tim ini. Jadi langsung saja, let's go. Wow, kalau kita lihat udah langsung dibantu menuju ke arah purple buff-nya. Mengingat dari Sally Boy start ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Dan ini ada kemungkinan banget untuk dirusuh sih. Yap. Nih dengan adanya 3 player yang tadi udah kita lihat dan dengan 3 hero ini untuk di area midnya, pastinya ini akan menjadi sebuah kemampuan yang sangat-sangat kuat sekali di early untuk Kick apabila mereka bisa memanfaatkan itu semua. Balik lagi ini tergantung bagaimana pola mereka untuk bisa ngerusuh. Kalau dibilang untuk open map ya itu kuat banget. Mereka punya Selena, mereka punya Grok, namun terkena pula sedikit sudah ke arah Leo Murphy dari arrow-nya, tapi Leo Murphy masih bisa selamat. Damage early Selena, lihat kena arrow, kena trapnya juga, dihantuin banget. Tapi kita udah lihat dari talent prediction by Axe di game yang pertama. Kick, Alter Ego, Kick dan juga Alter Ego. Oke. Ini untuk talent prediction by Axe di game yang pertama. Ini game pertama based on draft pick juga ya biasanya. Kita udah lihat juga di mana Ahmad udah mulai cukup tertekan karena ada cicilan-cicilan yang dikeluarkan oleh Kadera. Elzura dengan satu abyssal row-nya berhasil connect dan first slot tercipta di tangan Elzura. Yap, itulah sebuah hal yang sangat baik dimanfaatkan oleh pemain dari Geek Fam. Tak terlihat Jana Kitty udah mulai maju ke bagian depan, tapi Donrang Wolf King memberhentikan pergerakannya, balik lagi ke bawah dengan energi yang gak begitu banyak. Terlihat Sally Boy masih melakukan farmingan dan look. Dengan level 3 ya, sesaat lagi level 4. Dengan 10 detik, Turtle sudah akan muncul. Mereka akan fight di area tersebut. Seperti apa hasilnya itu yang akan kita lihat. Ini lebih ke arah dari Balowski dikasih dulu ya untuk level 4-nya biar dia punya wild card. Jadi begitu dapetin level 4 ini setup Turtle untuk Geek Fam, mereka bakal jauh lebih nyaman. Oke, dan udah di poking juga ya, ditutupin lagi jalannya dari Turtle-nya dengan Guardian's Barrier, tapi Sally Boy masih berfokus untuk mengambil satu gold crab-nya menginjak
satu Abyssal Trap juga. Yep. Tapi nggak bakal diinisiasi berlebih lagi mengingat sekarang turtle-nya udah mulai di poking oleh Alter Ego Esports terlebih dahulu. Oke, ini Reset. cukup beresiko juga sebenarnya untuk Alter Ego ya. Mereka untuk Wow. memiliki dari hero range-nya itu hanyalah Lunok gitu. Iya. Kalau memang Lunok dan nanti take down ini pastinya One akan sangat bersinar sekali. Harusnya ya. Hanya saja dengan pola permainan seperti ini mereka juga masih nahan semuanya. Leo Murphy masih level 3 sama seperti Elzura dan juga Sally Boy bisa mendapatkan turtle tersebut tanpa adanya gangguan sama sekali zoning yang sangat baik dan tidak ada pertukaran di landing manapun. Wow, tapi Janna Cutie bermain ke area orange buff-nya Baru aja berhasil. kita sebutin ya. Iya, gak ada pertukaran tapi orange buff dari Sally Boy yang berhasil untuk menjadi kompensasi dari Geek Fam. Dimana sekarang kita lihat juga dari segi networknya cukup unggul di early game ini. Dengan adanya 1 poin eliminasi juga. Tadi ada orange buff yang tercuri. Dan wow, tadi juga sebenarnya aku udah ngeliat dari Baloiski. Dengan Dari sisi XP di awal dan barusan ada Pakito yang udah langsung diamankan. Berarti untuk Pai-nya berhasil tertangkap. Look, terlihat memancing nih agar bisa maju lagi. Tadi dari pergerakan Balmond dan Abyssal Row belum kena siapapun. Yes, dan ini setup seperti ini yang harus bisa dipertahankan sama Geek Fam ya. Dengan early advantage yang mereka miliki. Tapi kita intip dari emblemnya Mowa. Yes, mungkin dari Balowski sendiri sih movement speed dan juga ada hybrid regen yang dipakai oleh dia karena ini ada double roamer juga. Sementara Magic Worship ternyata jadi full penetration untuk Elzura. Yep. Tapi kita penasaran sih, dia pakai ini nggak ya, Dire Hit nggak ya? Kemarin Atau sih dia pakai konsil. Kemarin konsil, makanya aku penasaran hari ini bakal pakai Dire Hit atau enggak. Coba kita lihat nanti karena untuk sekarang ada pergerakan lagi dari Alter Ego yang dimana mereka setelah kehilangan dari satu orange buff mereka sepertinya akan membalas keadaan. Hanya saja Baloiski tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Darkning tadi dikeluarkan, belum terkena ada barrier yang udah langsung dia perlihatkan pula. Tapi Janna Kitty membawa dari purple buffnya agak sedikit masuk ke dalam rumputan agar langsung hilang dari pandangan pemain dari Alter Ego. Udah ada Abyssal Arrow dikeluarkan tidak kena siapapun. Dan sebenarnya wah ini keren banget sih. Elzura dari tadi nahan juga ngasih trap-trapnya biar teman-teman Alter Ego nggak masuk ke area purple buff milik Janna Cutie sendiri. Lihat arrow-nya walaupun masih terlihat belum on point, tapi cukup menghantui. Tapi lagi-lagi di arah bottom lane, Pai berhasil untuk di pick off oleh Janna Cutie untuk kedua kalinya. Oke, mimpi buruk hadir dari beberapa hero yang udah diamankan juga oleh Geek. Dimana tadi untuk Pai-nya digas terus-terusan. Leo Murphy maju ke bagian depan. Hanya saja untuk Turtle kembali ke reset aja. Di reset lagi. Ini nge-buying time juga nge-delay sebenarnya untuk Geek Fam-nya. Dan mereka kembali untuk memberikan pressure ini bukan ke Golden pressure. Karena Golden-nya mungkin dirasa oke ini udah cukup banget. Dari one-one-nya masih bisa menang untuk di early-nya. Mereka langsung ke pressure biar Pai gak dapetin space. Gak dapetin item cepat juga karena Pai. Ini hero-nya dia Pakito bisa nge-burst. Tapi Janna Kitty, kita udah sering banget lihat di saat untuk Geek Fam bisa mengamankan early game-nya. Tapi di saat mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka berhasil dibalikin seada-adanya dari satu kesalahan tersebut. Dan itu harus dijauhin oleh Geek Fam. Itu harus dihilangkan dari Geek Fam. Dan juga ini adalah susunan dari item-itemnya. Double rom, Om. Ya, double roll, double rom, double conceal. Wow. Ini bakal hilang-hilangan ya. Bakal selalu bisa hilang. Waduh. Udah ada sedikit dash tadi. Akankah dia bertahan? Tidak. Langsung menghilang untuk Pove-nya dan berhasil dikuasain dari early game. Wow, dan bahkan satu altar turret dari top lane berhasil untuk dihancurkan lagi-lagi kali ini. Kena satu Abyssal Row. Bakal coba untuk dibalikin lagi damage-nya. Tapi lihat Sally Boy mencoba untuk bermain satu. Dengan lethal counter Sally Boy langsung dipanis. Dan ternyata purple buff-nya berhasil untuk disecure oleh Janna Cutie. Oke, Janna Kitty dapat purple buff dan Balmond bukan satu stopper, bukan. Dia hanya bisa memberikan damage di area tersebut. Oke, Cyclone Swift yang memberikan damage di saat tadi mereka melakukan fight di area tersebut. Tapi tetap Fanny masih bisa lalu lalang dengan steel cable-nya, Om. Ya, dan nextnya yang mungkin memperkeruh suasana pastinya one-one di sini. One-one dari si Kadera yang punya target terlalu banyak. Ahmad weakness point-nya mudah banget untuk bisa pecahkan nanti. Belum lagi Sally Boy dan juga Pai. Kalau Pai ada dalam grup dia bisa ngasih 100 juta, tapi harus sembunyi. Wah nih Pai-nya, coba lihat Pai-nya sendirian aja masih berusaha. Tapi ditabrak oleh Walca walaupun tidak terlalu kena, tapi Pai harus mengeluarkan pula flickernya. Dan setidaknya dia masih bisa membertakan satu outer turret di area XP-nya loh. Janna Cutie langsung bikin Malefic Roar loh. Ya, dia pengen langsung rontokin ya hero-hero tebal yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi lihat kali ini Gold Swing-nya bergerak menuju ke angka 3000. Satu Abyssal Row berhasil untuk connect menuju ke arah Leo Murphy. Belum ada follow-up damage berlebih lagi, tapi lihat skill cable-nya dari Janna Cutie berhasil untuk masuk, tapi ditutup jalannya. Leo Murphy berhasil untuk dihilangkan di tangan Janna Cutie. Wow, Geek di awal ini permainannya Nomi sama sekali, Om.
sangat mendominasi sih. Dan bahkan untuk turtle-nya kali ini mereka bisa stop turtle-nya karena mereka udah unggul item. Yap. Jadi tadi kalau memang mereka gak bisa kontes di turtle, mereka kejarin, mereka ambil objektif yang lain. Oke. Itu yang memang sudah terjadi, yang memang sudah mereka lakukan. One-One akan balik lagi seperti ke atas, mengambil makanan tambahan lagi. Ada satu wave minion loh. Lumayan, itu lalu nanti balik lagi mungkin ke tengah untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. 4 hero melee ini akan menjadi makanan yang sangat-sangat nikmat sekali. Bahkan dari Pope sendiri apalagi apabila dia bisa melompat ke arah One-One itu setidaknya dia pun bisa menghantarkan lagi loh tubuhnya untuk dipecahkan weakness point-nya. Oke, dan lagi-lagi Abyssal Trap menghantui pergerakan alter ego untuk kayak membuka area rumputan ya. Dan yang pasti juga ada the new effect, the better you smell, the better you play. Yang pasti ini wangi-wangi banget nih player-player ini. Oke, ini dia pergerakan yang memang sudah mereka lakukan lagi dari beberapa menit waktu yang sudah berlalu. Memang cukup santai permainannya, tapi pick off terus terjadi di beberapa lane dari Lane of Dawn ini. Iya, apalagi dari game dengan adanya Selena di sini, pressure-nya terus ada. Misal arrow yang dilepasin, Jana QT yang bisa tiba-tiba datang juga. Jadi berkumpul mungkin adalah salah satu jawabannya untuk alter ego. Mereka bisa coba untuk main loop. Nah itu dia tuh arrow-nya kena, tapi begitu banyak perlindungan yang diberikan. Beresiko sekali apabila tadi Selena memaksa untuk masuk ke bagian dalam. Tapi untuk Jana QT-nya, steel cable-nya masih sedikit miss. Untung masih tepat waktu dan selamat lah sudah. Iya, dan bahkan balik lagi. Ada satu buah cutthroat yang dikeluarkan, tapi satu Blast of Order berhasil untuk mensecure nyawa dari seorang. Udah, tapi lihat di arah atas. Ada satu crossbow yang berhasil untuk terkeluarkan di bala Ahmad. Satu hit terakhir lagi dan gak bisa untuk bertahan. Wow. Crossbow Tank, Inspire, menit segini. Dan dia menang dari lane, item yang sudah mumpuni, ya wes. Dia Windtalker tadi. Windtalker. Biasanya kan jarang kita Windtalker kan Wind of Nature dulu lah. Ada item defense, tapi enggak. Waduh, ini mereka yakin gak? Ternyata kena pula itu ke arah satu Emo Vendor. 2 orang tertarik look. Lagi dan lagi. Memancing untuk psikologis ya di area tersebut. Oke, Abyssal Arrow kembali numpang lewat ya. Dan tadi juga satu backupan dari alter ego. Ditutup dengan adanya Guardian's Barrier. Ditahan lagi, tapi Lord yang pertama sekarang udah muncul. Gold Swing-nya udah menuju ke angka 6.000. Ini dari Geek Fam benar-benar mendominasi game yang pertama. Bahkan satu inner turret di arah bawah juga ini sedikit lagi berhasil untuk dihancurkan. Oke, ini dari awal tadi kita udah mengatakan kalau memang alter ego adalah tim yang cepat tanggap banget. Apabila dia melihat satu hero, dia pasti akan meng-counter hero tersebut langsung. Tapi dengan tidak adanya marksman seperti ini, Om. Iya. Resikonya gimana? Gede banget loh. Terlalu besar bahkan ya. Apalagi berhadapan dengan One-One yang memang di sini One-One untuk di late game-nya bakal gak punya jawaban. Kecuali memang ada Winter ya nanti ya. Item pasti jawabannya. Tapi mereka butuh waktu untuk dapetin item itu. Plus Lunox-nya bisa masuk gak? Iya, itu susah banget juga. Lihat, dari sekian banyak orang ya, ada 4 orang di outer turret tengah. Kenanya itu kena Lunox loh. Kena Lunox. Lele bisa kena sampai situ loh. Lu lihat itemnya One-One-nya sih. Wah. Gak ada Wind of Nature, skip ya kan? Gak ada, dia bikin Athena ya? DHS. Ya bisa Athena dia. Ini OTW Athena deh. Ada Windtalker udah gak apa itu. WON memang gak ada sama sekali. Wah, ini udah kecil banget juga. Lihat damage per second-nya kena lagi Abyssal dan masuk Jana QT dengan cutthroat-nya. Tapi belum berhasil untuk bisa menumbangkan Sally Boy. Tapi ditukarkan saja dengan satu alter turret dari middle yang berhasil untuk dihancurkan untuk Geek Fam. Dan di satu item terakhir mungkin nantinya akan bisa jauh lebih ekstrim lagi kalau dia menggunakan Scarlet Phantom. Wow. Attack speed dari One-One akan semakin lagi dengan efek frenzy yang dimiliki oleh satu item tersebut. Tapi Abyssal Arrow tidak kedengaran siapapun, hanya saja satu wild charge-nya. Begitu baik semua pergerakan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam, di mana untuk kali ini One-One-nya begitu free. Satu hit terakhir dan Ruby pun dipukul mundur menit ke-11. Satu Bestar berhasil dihancurkan. Begitupun dengan Adil Lord yang kali ini udah berjalan di mana Beja terbuka dengan sangat lebar. Tapi lihat Alo Friended kena 3 orang sekaligus. Belum berhasil untuk ditumbangkan, masih bisa bertahan tanpa adanya tumbang dari Geek Fam. Tapi lihat objektif Jana QT menuju ke arah base-nya. Lemurvi juga down kali ini dan base-nya didapatkan oleh Geek Fam. Di game yang pertama. Wow. Geek. Wow. Draft agresif ya. Half season sudah mereka lewatin. Tapi untuk di leg yang kedua. Wow. Gue gak melihat ada perlawanan sama sekali dari Asli, alter ini ego. one-sided game. Ini